Assalamualaikum Sobat Reborn. Kali ini kita bakal membahas sebuah gameplay game yang berjudul Radiation Island. Dan tadi itu adalah intronya, by the way, intro dari game Radiation Island. Dan mulai hari ini Mimin bakal terus upload, walaupun nggak tiap hari, bakal rajin upload tentang gameplay game Radiation Island. Bukan tanpa alasan kenapa Mimin pengen upload game ini, karena dulu udah pernah di zaman channel Thomas Legend dulu pernah, walaupun nggak sampai tamat. Kenapa sekarang main lagi? Apalagi sekarang udah pakai device HP baru, otomatis udah bisa full layar atau layar penuh. Ketika nonton kalian bisa nonton di YouTube, layar udah penuh dan high definition, grafisnya makin mantap, otomatis Mimin makin semangat untuk kembali mainin game ini. Oke, di sini di awal kita bakal suruh yang namanya mode, ada mode kesulitan, ada exploration, adventure, dan survival. Kalau kalian tanya, bang, gamenya ada bahasa Indonesianya atau enggak? Ya enggak ada gitu, mau gimana lagi. Memang ini game enggak ada bahasa Indonesianya, adanya bahasa Inggris gitu, bahasa Jepang ada, bahasa Prancis, bahasa Spanyol ada, cuman enggak ada bahasa Indonesia. Namun syukur kalian bisa nonton video Mimin, karena Mimin bisa bahasa Inggris, jadi tahu penjelasannya tadi. By the way, tadi Mimin pilih kategori kesulitan yang namanya adventure, petualangan. Jadi kalau mode adventure itu kayak normal gitu, kalau dalam mode gameplay itu normal, dimana kita bakal dapet tingkat kesulitan yang balance. Jadi kalau kita mati barang kita hilang. Kalau misalnya kita pakai yang tadi tuh yang explore, itu dia mudah, dia mode gampang. Jadi kalau kalian nggak mau lawan hewan buas ataupun para ya makhluk-makhluk aneh, Sobat Reborn bisa pilih yang adventure, explore ya. Jangan maksud pilih yang explore, karena explore itu mode easy atau mode mudah. Mode normalnya adalah yang adventure, dan satu lagi mode yang sangat sulit. Nggak cuman kalau mati semua barang kita hilang, namun hasil looting dari para apapun itu jadi dikit banget lootingnya gitu. Nah, Mimin milih mode adventure yang normal-normal aja. Untuk kualitas grafis memang kayak langsung dari settingannya aja gitu, dari gamenya itu ada pilihannya low, medium, and high. Ya high adalah pilihan paling rata kanan ya, sesuai game sebenarnya sih. Oke, dan kerennya itu Sobat Reborn, kalian nggak bakal bosen. Ada dua mode perspektif yang ada di gameplay gamenya. Pertama FPS yang kelihatan tangannya doang, satu lagi third person yang kelihatan badannya. Jadi dua-duanya sama-sama bisa dipilih secara manual gitu ya. Karena ini game survival yang Mimin bisa dibilang top 10 ya, game kesukaan Mimin sepanjang masa. Kenapa suka banget sama game ini? Ya, mengingat ini game untuk bisa di HP Android, bisa di iOS, juga bisa bisa main di komputer juga. Namun yang paling keren tuh bisa main di Android. Jadi kalian bisa langsung nyoba, walaupun kalian nggak punya PC, nggak punya laptop, tetap bisa mainin Radiation Island versi Android. Dan kualitas gamenya itu sama-sama kayak di komputer, sama-sama grafisnya bagus. Dan apalagi kalau main di Android itu lebih lebih enak, bisa dibawa mana-mana gitu. Oke, untuk bayangannya ada pilihan native dan soft, sama aja ya. Mungkin kalau kalian main di komputer, mungkin grafisnya bisa lebih mantap lagi, karena di komputer tuh biasanya settingannya bisa lebih dari yang ada di Android, karena memang Android itu menyesuaikan spesifikasi HP. Oke Sobat Reborn, Mimin berusaha untuk cari pengaturan lain, namun emang nggak ada ya, bahasa Inggris. Pengaturan grafis juga cuma itu aja. Sejauh ini nggak ada settingan grafis lain atau apapun itu. Ya Mimin lupa sih kapan terakhir mainin game ini tuh udah nyampe mana gitu. Mungkin udah nyampe pulau kedua ya, namun nggak pernah menginjakan kaki ke pulau ketiga apalagi keempat gitu ya. Jadi benar-benar luas banget ini, bisa dibilang menurut Mimin, sejauh yang Mimin tahu, game Radiation Island adalah game dengan map terbesar. Sejauh yang Mimin tahu sekarang, map terbesar di dunia untuk ukuran game Android adalah game Radiation Island. Jujur deh, kalian tuh benar-benar berada di dunia yang sangat-sangat luas.
Namun di sini karakter kita ini apa? Kita bakal jelasin, kita bakal cari tahu apa yang terjadi di pulau ini dan kenapa sang karakter utama terdampar gitu. Masih jadi misteri kan? By the way, Mimin udah tadi skip tutorial karena udah tahu gameplay gamenya gimana, mekanisnya udah tahu gitu, mekanismenya maksudnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengcrafting. Ya, craftingnya tuh kayak kalian harus punya kapak kayu. Di sini ada panduannya, di paling atas tuh ada buku panduan misi gitu. Nah ini dia, yang udah kecentang buat yang udah kelar. Gunakan stone axe to cut down tree. Artinya gunakan kapak batu untuk menebang pohon-pohon. Itu adalah panduan utama ya. Jadi kita di awal-awal episode pertama pembahasan atau gameplay game Radiation Island, kita bakal menebang pohon menggunakan stone axe atau kapak batu. Oke, simple ya animasi, dan ini keren banget tuh ya adegan pada saat ya walaupun dia ke bawah gitu entah kemana perginya pohon tersebut, namun adegan tertebang pohon tersebut itu lumayan cukup keren untuk mengingat game bertema survival dunia terbuka. Kita bisa menebang berbagai macam jenis pohon, pohon kecil, pohon besar, menghasilkan berbagai macam jenis sumber daya gitu. Ada kayu batangan dan ada apa sih, ranting ya, scrap wood bahasa Inggrisnya itu ranting. Oke, ini ada gubuk, by the way, kita bisa mampir ke sini. Nah, hal paling penting di game Radiation Island Sobat Reborn, bakal banyak nemuin buku catatan beramplop merah untuk mengetahui bagaimana cerita dan asal-usul yang ada di pulau ini. Intinya pengetahuan segala knowledge yang tentang daerah di sebuah pulau, di daerah sini, sekitar sini, semuanya ada di amplop merah atau apa ya bahasa ininya ya. Nanti Mimin lihat, Mimin cek sendiri nanti ya. Mimin juga sebenarnya belum tahu banyak tentang game ini, jadi makanya kita cari tahu bareng-bareng gitu. Kalian nanya bang Thomas kenapa main game lain gitu, kan lagi mainin game Westland gitu. Sebenarnya tetep ya, Mimin juga nanti bakal main game lain juga, kayak The Walking Zombie 2 udah pernah tamat dulu, nanti bakal main lagi. Radiation Island juga fokusin, dan Westland Survival tetap ya, selama ada yang dibahas di game WS atau game Cowboy tetap kita bakal main game itu dan juga kontenin juga. Namun kalau untuk Radiation Island ini udah kayak jatuhnya kayak nggak cuman buat konten, hobi aja gitu. Nah ini dia kita dapat koordinat lokasi dan juga kode 6 digit. Nah ini nggak bakal hilang ya, amplop yang kayak gini tuh bakal tersimpan. Jadi setiap kita nemu amplop merah yang ada ya, amplop merah itu bakal tersimpan di catatan kita gitu, jadi nggak bakal hilang, tinggal dicek aja. Oke, by the way, misi selanjutnya tadi itu suruh ngapain ya? Kita cek ya di bagian bawah sini. Kalau nggak salah tadi itu suruh buat apa sih? Nah ini nih peti kayu ya. Peti kayu bisa dibuat dengan total 10 batang pohon atau 10 scrap wood ya. Scrap wood tuh kayak ranting, tapi bukan ranting, kayak pecahan kayu-kayu gitu, untuk bisa buat ya. By the way, untuk settingannya ini ada segitu aja ya. Nggak tahu kalau di versi komputer tuh kayak gimana, beda atau enggak. Yang jelas kalau untuk Android iOS kayak gini settingannya. Nah Mimin tadi sedikit ubah bagian yang touch. Kalau bagian kita pakai settingan yang sentuh tadi, kita jalan cukup sentuh aja objek, karakter kita jalan sendiri. Menurut Mimin itu kurang asik ya. Jadi kita hapus settingan tadi biar jalannya manual pakai joystick di sebelah kiri gitu. By the way, kalau kalian patah gitu, apa sih stone axe kalian patah, kalian tetap bisa dapat scrap wood atau ranting dengan cara memukul-mukul pohon tersebut menggunakan tangan kosong. Ya kelihatan agak wild atau liar gitu, tapi gimana lagi kan, susah gitu ya dapetin kayu kalau nggak ada kapak. Jadi kita menggunakan tangan kosong gitu. Oke, kita bakal balik lagi sini dulu bentar. By the way, kita bisa lompat ya. Di kanan bawah ada tombol lompatnya. Dan yang sebelah kanan ini kayaknya tempat tidur deh. Nah ini dia, kita udah bisa crafting. Kita langsung taruh aja peti kayunya.
Nah ini dia. Nah peti kayu yang kita buat ya sama aja sebenarnya tuh, penyimpanannya ada sekitar 10 slot gitu penyimpanannya. Oke, by the way kita cek dulu tadi misinya udah kelar kayaknya. Nah ini dia. Selanjutnya adalah craft the pickaxe. Pickaxe itu kayak beliung, kalian tahu kan game Wasteland ada untuk pemecah batu. Nah itu bahasa Indonesianya beliung ya. Dan kita bakal coba pakai tangan kosong. To rock abyss harvest with the pickaxe or the iron and titanium axe. Jadi nggak bakal bisa pakai tangan kosong karena batu nggak bisa pecah pakai tangan kosong ya, iyalah keras. Jadi kita nggak bisa ya, harus kumpulin dulu baru kita buat pickaxe nya atau beliung apa ya, beliung batu. By the way ini adalah kayak bunker gitu, kita bakal coba masuk dalam bangunan besar ini. Kayak bunker tapi dibilang bunker besar banget ya. Nice, kita dapat looting berupa baju anti radiasi, lalu ada panah di sini juga, ada anak panahnya ada 9, dan juga dapat ujung panah ya, tinggal nyari kayunya gitu di crafting. Kita taruh di total slot kita by the way. Nah ini dia. Ini dia panah udah jadi, udah siap pakai ya. Jadi kalau kalian gak mau capek-capek crafting senjata ataupun baju, cukup sebenarnya keliling-keliling aja gitu, cari-cari kotak-kotak gitu. Biasanya dalam kotak tuh banyak banget looting kayak senjata atau ini ya. Ini udah agak lupa ya, udah benar-benar sekitar 3 tahun lalu mungkin terakhir main game Radiation Island. Jadi cuma ingat mekanismenya doang. Kita dapat crossbow. Nah ini ada 2 jenis panah ya. Yang satu panah biasa tuh yang pakai 2 tangan, yang satu crossbow. Crossbow tuh dia nggak perlu ditarik lama-lama, pegel kayak gini nih. Crossbow tuh dia nggak tahu, mungkin damage-nya lebih besar kali ya, nggak tahu juga ya. Jadi kita siaga aja, takutnya ada. Kalian pasti bingung ya, Mimin belum bisa bilang zombie sih, nanti kita lihat aja. Mimin belum bisa confirm atau konfirmasi kalau musuh kita di pulau ini zombie, atau mungkin kita bakal cari tahu dulu identitas si karakter utamanya. Di awal intro tadi kalau kalian lihat, wah ini ada dapat charcoal ya. Charcoal tuh kayak arang. Ini amplop by the way deh, amplopnya jatuh tadi. Mana amplopnya tadi, udah kebaca belum? Tuh lihat amplopnya kita tadi ngejatoin, kayaknya jatuh ke bawah kayaknya nih. Soalnya nggak ada tadi di. Oke. Aduh, amplopnya jatuh by the way, belum bisa kebaca tadi. Padahal itu informasi penting banget tuh. Oke, kita nggak bisa ya langsung lompat ke bawah, yang ada mati konyol by the way. So nggak bisa, kita harus ke bawah untuk ambil amplop tersebut. Nah kalian lihat ya, Mimin sedikit kasih disclaimer, game ini buatan Jepang, jadi otomatis mungkin Radiation Island adalah referensi dari dunia nyata. Apa tuh, lebih tepatnya kayak pulau di salah satu pulau kecil atau pulau besar yang ada di salah satu pesisir Jepang, mungkin di era Perang Dunia Kedua, dimana bunker-bunker kayak gini mirip banget sama pertahanan orang Jepang. Mereka tuh udah canggih militernya ya, sudah ada bangunan bangsal yang ada senjata AA. AA itu artinya anti aircraft atau anti serangan udara. Jadi ini kayak bunker tapi kayaknya udah nggak ada penghuninya gitu ya. Siapa tahu jadi nanti bakal ada penghuni, kita nggak tahu. By the way, kalian kalau dengerin ambient atau background musik dari game ini lumayan creepy sih, serem banget. Tapi kalau kalian pakai earphone, pakai Walkman gitu, suaranya pasti menggelegar banget. Oke, kita bakal baca amplop dulu nih. I'm now part of the 701 unit of the Imperial Army. I told to stop secret notary experiment and Ascolup approach. Oke, itu dia kayak penjelasan ada satu lagi nih. Jadi kayak dia tuh ngejelasin dokumen-dokumen dari para pekerja atau para prajurit yang dulu tinggal di bangsal ini. Oke, ada satu apa sih surat lagi.
amplop merah. Kita buka lagi ya. Tas kita masih kecil banget by the way, belum kita upgrade ya, nanti dulu. Kita baca dulu satu lagi nih. Hidden in the plain sight, project of unit 701 divisi. Oke, itu dia kayak sama aja gitu, kayak penjelasan dari army tentang apa yang mereka lakuin di bangsal ini gitu. Dan kayaknya di sebelah sana tuh barak ya. Ini tinggi banget by the way. Sebenarnya nggak harus di sini tuh, nggak harus ada lubang. Kayaknya lubang ini tercipta dari serangan udara, jadi kayak temboknya pecah gitu ya. Dan di sana tuh kayaknya barak. Kalian belum tahu barak itu ya, tepatnya Pak Deddy Mulyadi nerima orang nakal gitu ya, barak namanya itu. Tapi sebenarnya barak itu memang diperuntukkan untuk para tentara atau para wajib militer untuk beristirahat gitu ya, tempat latihan juga sebenarnya. Tuh barak militernya di pinggir pantai, bangsalnya agak ke dalam dikit untuk menjadi tempat AA, anti aircraft, atau lebih tepatnya kayak senapan anti pesawat tempur ya. Jadi tadi ada senapannya gede banget, besar banget, senapan anti pesawat tempur. Oke, by the way, kita langsung aja turun ke bawah lagi. Udah nggak ada apa-apa di atas. Tadi Mimin juga udah ngambil semua dokumen-dokumennya. Jadi tujuan kita ya mencari tahu apa yang terjadi di pulau ini, dan sedikit juga Mimin juga nggak tahu ya, apakah si karakter utama ini, yang lelaki ini, dia itu adalah seorang prajurit di kapal tadi yang terdampar gitu ya, atau gimana, belum paham juga. Atau mungkin karakter utama kita ini lupa ingatan, nggak ingat apa-apa gitu. Soalnya kelihatan dia sering garuk-garuk kepala gitu, kayak orang bingung gitu. Nah ini dia, ini amplopnya by the way yang jatuh tadi, dari atas jatuh ke bawah sini. By the way, amplopnya tembus by the way. Oke, keeping in the Arctic island afloat until the magnetic field will be active is a bigger challenge than predict. Oke. Nah, ini tulisan dari salah satu orang yang tinggal di bangsal ini menjelaskan bahwa ada energi magnet yang cukup kuat di pulau ini, pulau yang kita berdiri sekarang. Dan juga di tulisan catatan terakhir ada tulisan pulau ini bagaikan paradise. Bagi yang belum tahu, paradise itu bagaikan surga ya. Jadi pulaunya tuh indah, banyak buah-buahan, sumber daya, juga banyak hewan, buruan gitu. Jadi kayak paradise gitu. Nah, ini juga catatan nih, kayak pulaunya tuh kayak berlambang apa sih, radiasi ya. Tapi itu beneran kayak gitu, pulaunya ukurannya besar banget. Oke Sobat Ribbon, kemana lagi kita sekarang? By the way, Mimin buat gameplaynya kalau lagi siang aja ya, karena Mimin punya pengalaman dulu main game Radiation Island. Kalau malam tuh gelap banget. Ini untung banget kita pas buat record video ini lagi nggak malam, jadinya terang benderang, cerah banget. Pokoknya pemandangannya bagus banget by the way, memanjakan mata gitu. Jadi kalau malam tuh gelap banget, kita harus crafting obor kalau mau lewat. Selanjutnya adalah berburu sebuah animal atau hewan. Kita harus punya panah atau crossbow ya, bebas. Crossbow itu kayak panah silang atau panah biasa, bebas. Badai Mimin belum mau pakai baju ya, bajunya kita lepas dulu aja. Lagian kalau kalian belum tahu, ini adalah baju anti radiasi. Jadi baju ini kalau harus dipakai ke tempat-tempat yang area yang ada radiasinya. Kalau sekarang kita lepas dulu, soalnya gerah juga sih. Pakai baju kayak gitu gerah by the way. Oke, ini tadi tanda hijaunya belum hilang ya, padahal tadi tutorialnya udah Mimin skip by the way. Tapi ini tanda hijaunya belum hilang, lihat. Kalau kalian mau nyari keberadaan hewan, entah itu hewan yang bisa jadi diburu atau hewan buas, di kiri atas ya, pojok kiri atas ada gambar logo tangan kucing ya, logo tangan hewan. Pokoknya kalian klik aja di tombol tersebut untuk mengetahui lokasi hewan terdekat, biasanya gitu ya. Oke, ini rumah by the way, ada rumah 2 tingkat dengan tangga ke arah atas. Kita bisa ngecek rumah ini juga sih. Tapi by the way, itu matahari udah mulai kayak mau turun atau mendekati malam hari, jadi kita nggak punya banyak waktu, harus cari tempat untuk berteduh. Jadi apakah rumah 2 tingkat ini cocok untuk kita tinggali atau tempat kita untuk beristirahat?
Setidaknya kenapa harus rumah bang? Sesimpel karena kalau rumah yang udah jadi, kalian nggak perlu buat rumah dulu, karena sekeren itu ya game Radiation Island, dimana kalian tuh bisa bangun rumah layaknya game-game lain gitu. Namun nanti aja ya buat rumahnya, sekarang nggak ada waktu juga buat rumah, udah keburu sore gitu. So yang kita lakuin sekarang adalah gimana caranya kita bernyari tempat rumah yang udah ada rumahnya gitu, nggak buat lagi. Lalu kita bakal beristirahat di sana. Biasanya suruh ini ya, suruh crafting tempat tidur gitu supaya bisa tidur. Jadi ketika malam bisa di skip gitu. Soalnya malam tuh gelap banget. Lagian kalau kita tidur kita bisa skip sampai pagi. Jadi pas pagi udah cerah gitu. Oke, lihat ini rumahnya lumayan dari kayu tapi isinya bagus banget. Ada baju radiasi, ada jamur, ada daging ayam. Ini juga ada baju radiasi lagi. Nah, ini ada lantai 2, kita cek lantai 2 dulu. Nah, lebih aman kayak lantai 2 deh kalau mau istirahat. Baju radiasi sama celana ya, celana kulit. Kita bisa di sini by the way, cuman kayaknya nggak ada tempat tidur yang bisa ditidurin, harus crafting kayaknya. Sedangkan bahan untuk craftingnya belum ada. Kalau mainin game Radiation Island, mau tanya juga, aku penasaran gitu. Lebih suka mode FPS atau TPS gitu kalian kalau main game ini? Oke, by the way kita belum bisa lanjutin perjalanan ya. Lagian bentar lagi mau malam gitu. Tuh. Wah, ada hujan turun by the way. Hujan beneran gerimis. Gerimis kederes ini by the way. Ini ada hewan by the way. Apa ini? Kita zoom dulu pakai mode FPS bentar. Ini kayaknya domba ya. Wah, ada domba cuy. Dari mana arahnya nggak tahu. Kayaknya domba liar. Atau mungkin domba warga, atau ada warga di sini. Jelas dombanya nyasar. Kita barusan dapat kulit domba sama apa sih ya? Minyak domba untuk buat obor. Tuh, lihat. Daun-daun udah mulai bertebaran, angin kencang. Ini hujan by the way. Kalau kalian bisa lihat detail videonya, ini lagi hujan dan kayak gerimis gitu. Nah ya, hujannya itu lumayan deras banget, kayaknya bentar lagi bakal gelap gitu. Lagian nih hujan menjelang maghrib ya, tuh lihat matahari mau terbenam. Oke sobat Tribun, Mimin gak bakal berani juga buat konten atau melanjutin gameplay gamenya ketika malam hari gelap. Lagian takut juga nih, background musiknya itu creepy banget. So kita langsung aja lari. Kalian lihat kan, gelap banget by the way. Lu lihat tuh, wah nggak ada jalan. Oke sobat Tribun, ya ini dia, ini yang pilih yang suka nggak sukanya game ini di sini tuh. Pilihan terbaik adalah langsung ke tempat tidur yang tersedia gitu ya di checkpoint. Apalagi ada suara petir kayak gitu. Oke, akhirnya udah skip sampai pagi hari, tapi hujannya belum berhenti, lihat deras banget. Oke sobat Tribun, segitu aja videonya, takut kepanjangan. Untuk episode pertama kita sudahi dulu sampai di sini. Kita bakal lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Dadah.